Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita begini dari kampung ke kampung, saya ceritain begini emang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini untuk menunjukkan rahmatan lil alamin. Tapi tujuan utamanya itu membagi-bagikan Al-Quran. Habis bagi ada PR berikutnya, yang ngajarin siapa? Ya kan? Yang ngajarin siapa? Kita didik satu orang yang udah bisa baca Al-Quran, kita tempatkan dia di situ untuk mengajarkan satu pulau. Kita kasih setiap bulan dengan cara kunjungan. Nggak bisa transfer bank dari mana? Bank dari mana? Nggak ada listrik begitu. Tapi itu masih Indonesia, masih saudara kita. Coba bahasanya bahasa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita hanya mengharapkan nanti menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita melanjutkan Al-Quran sampai ke tangan orang yang belum bisa baca Al-Quran. Inilah sebaik-baik makhluk. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itu dia. Itu yang kita harapkan. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'anan. Siapa yang pengen bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itu dia yang kita pengen. Nawiru buyutakum. Terangi rumah-rumah kalian. Kalau kita perluas, terangi negara kalian, terangi Indonesia bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Oh itu udah Ustaz, tiap pagi musabakoh. Bukan itu. Bukan cuma dilombakan bagaimana suaranya, tapi 63% sudah orang Islam Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ini mesti jadi perhatian kita semua. Itu sebabnya Badan Wakaf Al-Quran hadir. Hadirnya kemana? Dari Aceh sampai Papua, nggak bakal berhenti kita. Terus. Dulu kita punya target 1 juta Al-Quran tebus. Kita mau cetak 2 juta Al-Quran tebus. Kita mau cetak 10 juta Al-Quran tebus. Tahun ini insya Allah sampai angka 20 juta Al-Quran bakal kita terbitin. Ngarepin apa? Ngarepin duit? Kagak, duit kita malah ikut keluar. Emang kita naik pesawat sono dibayarin? Pakai pesawat, pakai duit sendiri Ji. Pakai duit sendiri. Quran yang antum berikan 100.000 rupiah satu Al-Quran, itu untuk cetak Al-Quran itu sendiri dan untuk distribusi Quran itu sendiri. Kita bukan nyari kaya dengan begini Pak, enggak. Kita bukan nyari duit Pak dengan Badan Wakaf Al-Quran, enggak. Kita bukan orang pengangguran Pak. Lalu kemudian karena nganggur kita cetak Al-Quran biar ada kerjaan, biar ada duitnya. Enggak begitu Pak. Enggak begitu. Semua kita lakukan karena ada satu perasaan, di mana kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Kalau sampai di rumah kita berbiji-biji Al-Quran, di masjid ini bererot Al-Quran begitu banyaknya, tapi ada orang yang seumur hidupnya merindukan Al-Quran, kira-kira kalau dia ngadu sama Rasulullah di hari kiamat bagaimana? Ya Rasulullah, kami pengen baca Al-Quran tapi nggak ada yang datang ya Rasulullah. Dia cuma simpen Quran di rumahnya ya Rasulullah. Dia punya emas-emasan, dia punya tabungan, dia punya duit, dia punya, tapi nggak satu bercetak, nggak pernah cetak satu Al-Quran pun ya Rasulullah. Ya Allah, kami ingin baca Al-Quran. Ya Rabbi, kata mereka menangis di hadapan Allah di hari kiamat. Dia tunjuk saudara-saudaranya. Coba kalau begitu yang terjadi bagaimana? Apa jawaban antum di depan Allah nanti? Apa jawaban antum di depan Rasulullah nanti kalau beliau bertanya demikian? Coba jawab dari sekarang kalau berani. Jawab dari sekarang kalau bisa. Apa jawaban antum nanti? Kalau Quran bererot di mari dengan berbagai macam cetakan dan warna. Nah, coba kalau Quran itu ada di tangan kita, tapi lihat mereka nggak dapat tuh Quran, mereka nggak punya itu Al-Quran. Kami datang ke sana Pak, kami bawa duit, bagi-bagi, nggak girang wajah mereka. Kami bawa top, beng-beng, Indomie dan sebagainya, bagi-bagi makanan, nggak girang mereka.
Kami bawa baju Pak, kaos oblong semua bagi-bagi, biasa aja mereka. Kami bawa mukena, bagi-bagi, biasa aja mereka. Yang mereka rindukan adalah Al-Quran. Begitu Al-Quran dibagi di hadapan mereka, mereka peluk Quran itu, mereka cium Quran itu, mereka rindu dengan Al-Quran. Ini bukan kisah nyata, tidak, ini 1000% kisah nyata. Ini bukan cerita hoaks, bukan sama sekali hoaks, karena kami yang jalan ke sana, karena kami yang lakukan di sana. Bapak Ibu sekalian, mari Pak, berkontribusilah. Kami keliling dari masjid ke masjid dalam safari dakwah, meninggalkan anak dan istri sementara. Terus kami keliling dakwah, nggak pernah berhenti untuk menyampaikan ini kepada semua umat, menyampaikan ini ke semua wilayah semampu kami, sebisa kami, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai di hari kiamat dituntut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, Quran di rumah sedekahin, biar kita bisa bagi-bagi ke segala pelosok. Tapi Ustadz, itu Quran buat cadangan di rumah, buat pegangan, buat ngaji rame-rame, buat saudara kalau datang, buat baca tahlil, buat baca apa. Mari bersama-sama berkontribusi. Apa yang tampak dalam gambar ini adalah kapal yang sedang kami bangun. Panjangnya 28 meter, lebarnya 5,5 meter. Apa yang akan kami lakukan? Untuk membuat rumah sakit berjalan. Kenapa? Karena ternyata di daerah sangat menyedihkan, terutama di daerah Indonesia Timur. Kesian Pak mereka, kalau sakit mereka harus menempuh perjalanan 2-3 hari untuk sampai ke sebuah rumah sakit. Ya keburu mati di jalanan dong kalau begitu ceritanya saudara. Maka kami hadir, udah 4 kapal yang kami buat. Satu kapal itu lebih daripada 10 miliar rupiah. Saya coba lihat yang lain bikin itu sampai 30 miliar rupiah. Kita alhamdulillah bikin ini kapal 10 miliar rupiah lebih. Kita udah bikin 4 buah kapal. Tujuannya apa? Untuk seperti itu. Lah, pemerintah nggak mikir. Pemerintah kita nggak sanggup, ngutang mulu Pak, nggak sanggup. Nggak usah nyalain, nggak usah nyindir, emang nggak sanggup. Kita yang punya, kita yang bisa, kita yang mampu membantu, karena mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, apapun, mereka tetap berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun agamanya kita udah nggak lihat, karena mereka sedang susah. Sebagaimana yang gempa terjadi, emang kita mau pilih-pilih, ini orang apa nih, orang apa nih? Oh, nggak bisa begitu. Nabi Ibrahim dulu pernah begitu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ibrahim membagi makan kepada semua orang, ada satu orang Majusi nggak dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Masuk Islam dulu baru dikasih makan. Orang itu tertunduk dan akhirnya pulang tanpa mendapatkan makanan. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu hambaku, kata Allah, dan dia udah hidup lebih daripada 50 tahun dan dia nggak pernah menyembah aku, tetap dikasih makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ente jadi tegur Nabi Ibrahim. Coba bayangkan. Inilah yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kami kerjakan, biar Bapak Ibu ikut tahu dan mendapatkan informasi langsung dari kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka kesadaran buat kita semua, bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kita. Sejak tahun 1986 saya SMA waktu itu udah buka Yayasan Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran. Jadi bukan baru sekarang Pak, tahun 86 tuh ya, di antara yang muda-muda mungkin belum lahir, kita udah membagi-bagikan. Bukan, waktu itu belum ada dana sama sekali, masih sekolah, masih SMA. Kita mengajarkan orang supaya tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Ya, ini kita yang membuat kita girang banget, karena kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan warasatul anbiya, mewariskan kerjaan para nabi, yaitu menyebarluaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sampai di sini yang saya mau sampaikan, udah cukup malam, apalagi ada tulisan matikan HP Anda.